Saya saudara sudah diam dulu. Saudara diam dulu. Saudara diam dulu. Saya mau bicara. Kenapa saudara diam dulu, saudara? Saudara diam dulu. Ya, udah ngomong. Ya. Ini saya umur 77 tahun, saudara saya kurang lebih 40 tahun lebih tua dari saudara. Ya, terus. Jadi, saudara Fahri ini sembarangan menuduh Badan Kehormatan main politik. Kami tidak main politik, kita intervensi begini. Saudara ini sembarangan. Saya menasihati saudara supaya mulutmu itu harimaumu. Saudara sembarangan bilang Jokowi misalnya dibilang sinting. Tadi KPK dibilang sinting. Coba saudara bilang sama saya sinting, saya lempar. Coba saudara berani bilang sinting. Ya cukup. Jadi emosinya cukup, Pak. Iya. Kalau Ganjar jadi maupun kalau Anies jadi itu permusuhan akan sangat merajalela antara Kadrun dengan Cebong. Jadi siapapun yang menang di antara mereka berdua itu akan tidak meredakan, tidak menjadikan persatuan atau kedamaian, tapi akan potensial untuk permusuhan. Jadi saya tidak mau menemui Anies karena kalau saya ketemu Anies itu tambah musuhnya, ya tak? Tambah kadar permusuhannya akan tambah. Jadi saya nggak mau nambahin orang ribut. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPN, PPH, Badan PPH Perorangan, PPH Karyawan, dari ya ekspor, dari BNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pinter-pinter, tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN loh, ini uang APBD loh, belinya produk impor. Apabila kita menyisakan satu butir nasi dalam satu piring, itu sama artinya kita menyisakan satu beras. 1 gram beras itu 50 butir. 1 kilo 50.000 butir. Apabila penduduk Indonesia menyisakan 1 butir, makan nasi 200 juta, itu sama saja 4 ton sekali makan beras dibuang. 2 kali makan 8 ton. 1 bulan 240 ton. Saya sering meratap melihat anak-anak katanya milenial dengan pegang HP yang bisa geret-geret, tapi anak-anak muda banyak saya lihat makan di kedai, apa di warung makan atau di rumah makan, menyisakan setengah piring. Saya harus marah bagaimana? Mohon pengertiannya. Ya boleh jujur Pak, di luar negeri kuburan dipakai buat nonton. Kita Indonesia lewat kubur permisi. Iya enggak? Coba kalau udah maghrib pasti misi. Lah ini dikubur 5 meter di bawah tanah. Kalau dia nyahut silakan. Di kita meninggal bro. Jadi kita harus bangga jadi orang Indonesia. Sekalipun ada yang kurang juga Pak dari bangsa kita. Kita negara terkepok nomor 2 di dunia. Tetangga berantem gak ditinggal, kita pasti dengar. Ya kan, Perancis bom meledak penduduknya hilang. Indonesia bro, Sarina meledak, nggak nyampe 15 menit jalan Sabang, jalan Jaksa, Tanah Abang numpuk semua di perempatan. Ini polisi lagi tembak-tembakan, yang mana bro, yang mana? Nggak ada takut-takutnya loh Pak. Prabowo akan jadi presiden di usia tua, nih konon katanya Gus Dur gitu ya, kola Gus Dur tua gitu kan. Iya. Saya terus terang tidak pernah mendengar beliau mengatakan itu. Saya juga tanya semua, kakak saya tanya, adik saya tanya, ibu saya tanya, semua orang-orang dekatnya bapak saya tanya, semua asistennya Gus Dur, pengawalnya Gus Dur semua saya tanya, pernah dengar nggak? Nggak ada yang pernah dengar. Semua paslon yang ada, semua itu punya story dengan Gus Dur. Iya. Ada story-nya dengan Gus Dur ya. Iya. Jadi di tempatnya Pak
Anies dan Caimin. Caiminnya jelas punya story dengan Gus Dur. Iya, keponakan. Karena keponakan yang mengambil alih partainya Gus Dur, pamannya sendiri dikeluarkan, kan kira-kira gitu. Jadi kan itu sudah paling berat itu gitu ya. Nah, ini paslon Walaupun 1. dia nyangkal-nyangkal terus juga. Dia nyangkal-nyangkal terus, tapi kan kenyataannya seperti itu. Masih ada beritanya, Caimin menggugat Gus Dur 99 miliar. Gitu. Saya kecewa, saya sedih. Pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun, itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab. Sejak awal ketika membongkar mega korupsi Jiwasraya dan Asabri, saya merasa khawatir dan tetap ada kecurigaan bahwa dana-dana pensiun yang dikelola perusahaan BUMN pun mungkin ada indikasi yang sama. Dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN, 70% sakit. Jelas dari hasil audit kerugian negara 300 miliar rupiah, dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan pihak kejaksaan. Artinya angka ini bisa lebih besar lagi. Berutang gampang, tapi yang susah membayar utang. Dan Anies, Anda berutang sama PKS. Anda dipilih pertama jadi gubernur oleh PKS dan Gerindra. Anda harus selesaikan masalah ini. Itulah utangnya harus dibayar. Jangan terlalu ribet sama mikir. Ini otak cuman segede bakpao. Apapun kalau kita pikirkan gak akan jadi. Saya kalau mikir makan siang di istana, lu kirain enak, Pak? Diundang, Pak, nanti kita makan siang di Istana Negara. Pasti sumpah demi Tuhan gua senengnya minta ampun, Pak. Makan di istana, pasti berasnya nggak mungkin 9.000 per kilo. Ayamnya pasti baru habis dipotong, baru masak. Bukan yang udah 6 jam di pasar baru kita belanjain. Otomatis menghadapi seperti itu, ya gue bahagia, rela nggak sarapan, Pak. Demi biar lapar makan di istana bisa nambah. Ternyata realitanya nggak begitu, Pak. Presiden yang ngambil setengah centong, siapa yang berani ngambil 2 centong? Orang yang tuan rumah dia, Pak. Dia ngambil setengah centong, kita langsung, ya ampun Tuhan, gua nggak sarapan kira. 2 ini belum. Saya mau cek Mas Gibran, betul Mas? Enggak, kalau saya melihatnya seperti ini ya, Mbak. Dan ya kita kan lihat kerjanya Bapak seperti apa, dan saya kan memang beberapa tahun ini kan konsisten di menjadi wira swasta, pelaku UMKM. Ya, saya sama Kaisang sama, kalau pelaku usaha itu pasti kan ada yang namanya CSR. Itu kan suatu panggilan ya. Tapi dengan CSR itu meskipun kita keluarkan uang puluhan juta, ratusan juta, itu yang tersentuh tuh orangnya dikit. Beda kalau kita terjun langsung menjadi politikus, itu yang tersentuh dengan kebijakan kita tuh pasti lebih luas. Jadi ya kalau tertarik politik atau enggak, ya jujur aja saya tertarik. Tapi sekarang ya karena itu tadi bisa menyentuh orang banyak. Gila, mana saya punya staff, aku nggak dikasih, gue nggak dikasih pointers. Oh, ini belum sambutan. Oh, ada lagi sambutannya. Ini nih ada yang saya hormati. Saya udah bagi-bagiin minyak yang ada di mie instan ya. Saya kampanye bagi-bagiin minyak, itu mau ibu-ibu langsung berhenti. Kenapa berhenti apa, Pak? Saya kasih minyak rem kan. Hari pertama pencoblosan, itu yang pertama ngucapin, "Meng, gue nyoblos lu." Nih, rapi nggak amat. Dia tuh pagi-pagi katanya nyoblos sama istrinya. Ya wajar lah orang istrinya. Bukan, gua bareng sama bini gua berdua sebelahan. Iya gitu. Kalau nyoblosnya malam Jumat. Kamu jangan ngomong barangan, si anggota dewan.
Saya jalan ke sini pakai mobil, itu ada 7 pengawal. Semuanya di mobil, saya doang jalan.